Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Dari 74 fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara kopi sianida, dapat diketahui bahwa majelis hakim tampaknya menggunakan teori mencocok-cocokkan atau cocoklogi terhadap setiap kejadian-kejadian yang dialami Jessica, dari sejak Jessica di Australia hingga saat Jessica berada di Indonesia. Ini artinya, vonis penjara 20 tahun Jessica adalah berdasarkan pertimbangan cocoklogi, bukan pertimbangan bukti-bukti, sebagaimana lazimnya dalam perkara pidana, terutama pula peristiwa pembunuhan berencana. Supaya saya tidak dinilai mengarang cerita, mari kita bersama-sama menyimak fakta-fakta persidangan pada kasus kopi sianida. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang didengar di persidangan, keterangan atau petunjuk mana yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka majelis hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut. Berteman dengan Mirna dan Hani mulai 2006 saat kuliah. Bahwa benar terdakwa mulai berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin atau korban Mirna, saksi Bonjuita alias Hani atau saksi Hani, dan Vera Rusli atau saksi Vera di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia, sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Pada 2008 setelah lulus kuliah, Mirna dan kawan-kawan kembali ke Indonesia, sementara Jessica bertahan di Australia. Dan setelah korban Mirna, saksi Hani dan Vera Rusli selesai kuliah di Australia, memutuskan kembali ke Indonesia, sedangkan terdakwa menetap di Australia. Namun antara terdakwa dengan korban Mirna masih sering berhubungan. Kami ulangi, masih sering berhubungan baik, dan terdakwa selalu menyempatkan diri untuk bertemu apabila korban Mirna datang ke Australia ataupun kalau terdakwa kembali ke Indonesia. Pada tahun 2014, Jessica bekerja di sebuah perusahaan ambulan. Bahwa sekitar bulan Juli 2014, terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia sebagai desainer grafis dan mempunyai atasan bernama Christy Lois Carter. Selama bekerja di NSW Ambulance, terdakwa pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama kerja di NSW Ambulance, sehingga terdakwa setidaknya mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang mendapatkan musibah. Jessica bercerita kepada atasannya yang bernama Christy, bahwasannya temannya di Indonesia akan menikah dengan mantannya. Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Christy kalau ada teman perempuannya akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar terdakwa. Tetapi terdakwa tidak mau memberitahu siapa nama kawannya yang akan menikah tersebut. Pada akhir 2014, Jessica berpacaran dengan Patrick dan sangat terobsesi dengan pria tersebut. Pada akhir tahun 2014, terdakwa memiliki pacar bernama Patrick. Terdakwa sangat terobsesi dengan Patrick dan terdakwa sangat cemburuan jika ada perempuan lain yang dekat dengan Patrick. Namun sekitar awal tahun 2015, hubungan terdakwa dengan Patrick menjadi retak, mengakibatkan terdakwa menjadi depresi, sehingga terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Albert pada tanggal 28 Oktober 2015. Jessica meninggalkan masalah pribadi dan masalah hukum di Australia dengan kembali ke Indonesia. Bahwa setelah terdakwa mengalami berbagai masalah pribadi, masalah hukum dan pekerjaan di Australia, terdakwa memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mencari pekerjaan dan langsung menghubungi korban yang sudah sekian lama terputus pertemanannya. Jessica curhat ke Mirna tentang Patrick, dan Mirna menyarankan Jessica untuk meninggalkan Patrick, sehingga membuat Jessica marah. Bahwa korban Mirna mengetahui permasalahan hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick. Hal itu diketahui korban Mirna ketika terdakwa Jessica memberitahukannya kepada korban Mirna, sehingga menasihati terdakwa agar memutuskan hubungan pacar dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba. Terlebih Patrick suka memanfaatkan terdakwa untuk membeli sesuatu guna kepentingan Patrick, sehingga korban Mirna menyatakan, buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak bermodal. Ternyata nasihat tersebut
membuat terdakwa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna sebab terdakwa begitu terobsesi dengan pacarnya Patrick yang seharusnya menurut terdakwa Jessica, korban Mirna bisa memberikan solusi bagaimana supaya jangan sampai putus dengan pacarnya tersebut. Kebencian Jessica kepada Mirna berpuncak ketika Mirna dan suaminya mengajak Jessica ngopi pada 8 Desember 2016. Bahwa motif kebencian terdakwa Jessica tersebut semakin memuncak kepada Mirna ketika korban Mirna dan suaminya Arif mengajaknya makan malam di Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2016 hingga larut malam. Karena melihat pasangan suami istri tersebut begitu mesra, bahagia, sementara terdakwa sendiri sedang dilanda berbagai masalah, mulai dari hubungan terdakwa dengan Patrick yang begitu dikauminya sedang retak, dan akibat semakin renggangnya hubungan terdakwa dengan pacarnya Patrick telah mendorong terdakwa sering hendak bunuh diri dan minum alkohol berdosis tinggi. Jessica dirawat di rumah sakit karena ingin bunuh diri, dan ia mengancam membunuh Christy, sehingga Christy tidak kaget ketika Jessica membunuh Mirna. Dan pernah menabrakkan mobilnya ke panti jompo di Australia, yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015. Demikian juga hubungan terdakwa dengan atasannya saksi Christy sedang tidak baik, hingga terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Australia. Kami ulangi, karena terdakwa pernah mengancam saksi Christy. Hal itu sesuai pernyataan teman terdakwa Jessica bernama Christy yang mengatakan, kalau kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica di Jakarta, saksi Christy tidak merasa kaget dengan berita kejadian tersebut. Hal itu dapat diketahui jika dilihat perilaku Jessica selama 8 bulan terakhir di Australia tentang kelakuan, kebencian dan sifat gilanya kepada saksi Christy. Maka saksi Christy tanpa keraguan mengatakan Jessica capable bisa melakukan untuk melukai orang atau bahkan membunuh seseorang seperti kejadian yang di Jakarta, di mana kejadian tersebut tidak mengejutkan saksi Christy. Jessica menjalin pertemanan kembali dengan Mirna, dengan tujuan untuk membunuh Mirna yang telah menyakiti hatinya. Bahwa untuk mewujudkan rencana pembunuhan tersebut, terdakwa berusaha menjalin hubungan kembali dengan korban Mirna melalui aplikasi WA. Pada tanggal 5 Desember 2015, saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, lalu korban Mirna bilang, ngapain Jessica datang ke Indonesia? Lalu dijawab oleh Jessica, untuk mencari pekerjaan. Jessica meminta Mirna untuk membuat grup WA dengan beranggotakan alumni kampus mereka di Australia. Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan korban Mirna dengan suaminya saksi Arif tanggal 8 Desember 2015 di Kelapa Gading, terdakwa aktif menghubungi korban Mirna melalui WA. Kemudian tanggal 5 Desember 2015, terdakwa minta korban Mirna membuat grup WhatsApp atau WA yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, dan saksi Hani, dengan mengatakan, bikin grup chat sama Hani and me dong. Dan atas permintaan terdakwa itu korban Mirna membuat grup WA dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan terdakwa Jessica, Mirna, Hani, dan Vera. Jessica yang menentukan tempat ngopi, yaitu di Cafe Olivier Grand Indonesia, setelah ia mencari informasi di internet. Di mana dalam percakapan grup WA tersebut, terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu, yang akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016, bahwa yang menentukan tempat pertemuan di restoran Oliver adalah terdakwa. Sebelum terdakwa menentukan restoran Oliver, saksi Hani sempat memberikan pilihan lokasi, yakni public market atau restoran Oliver. Namun setelah terdakwa browsing internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut, hanya terdakwa memilih di restoran Oliver. Jessica datang terlebih dahulu ke Olivier untuk memesan tempat dan memesan kopi untuk Mirna. Yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, di mana minuman dalam situs tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA. Namun karena terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna, serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Oliver untuk memesan tempat, maka akhirnya setelah terjadi percakapan atau chatting di grup WA, di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap VIC di restoran Oliver. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk memesankan VIC untuk korban Mirna. Jessica sampai di Olivier
dan memesan meja nomor 54, tetapi tidak beritahu Mirna bahwa ia sudah di Olivier. Bahwa terdakwa Jessica ditanya oleh kabar Mirna lewat WA, terdakwa tidak mengakui kalau sudah berada di restoran Olivier sekitar pukul 15.30 WIB, melainkan terdakwa mengaku masih di perjalanan. Padahal berdasarkan rekaman CCTV restoran Olivier, terdakwa sudah sampai lebih dahulu di restoran Olivier dan terdakwa langsung memesan tempat duduk di meja nomor 54. Setelah kematian Mirna di Olivier, Jessica keluar dari grup dengan alasan melukai kepribadiannya. Bahwa setelah peristiwa terhadap korban Mirna tanggal 6 Januari 2016, terdakwa Jessica akhirnya menghapus semua data yang ada di WA dan sekaligus keluar dari grup WA tersebut dengan alasan dengan adanya grup WA tersebut sangat melukai kepribadiannya. Jessica mengamati situasi Olivier dan keluar untuk membeli sabun yang dibungkus paper bag. Jessica duduk di ujung sofa sambil meletakkan paper bag ke atas meja. Bahwa setelah terdakwa Jessica masuk ke restoran Olivier, langsung mengamati keadaan restoran Olivier. Kemudian terdakwa sebentar keluar restoran Olivier menuju toko Bath and Body Works, lantai 1 West Mall Grand Indonesia untuk membeli 3 buah sabun cuci tangan dan meminta kepada saudari Tri Nurhayati selaku karyawati toko Bath and Body Works agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag. Jessica minta bantuan untuk foto di depan bar dengan iPhone 5 miliknya, namun foto tersebut kemudian dihapusnya. Bahwa di depan bar tersebut terdakwa minta kepada saksi Marlon untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan HP iPhone 5 warna putih milik terdakwa. Dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan terdakwa mengarah ke meja 54. Dengan alasan lokasi itu cukup bagus untuk diperlihatkan kepada teman-temannya di Australia. Namun akhirnya foto-foto tersebut dihapus karena dianggapnya foto itu menjadi luka di hati atas peristiwa yang terjadi. Setelah memesan minuman tersebut, Jessica menuju kasir untuk membayar, sambil memperhatikan keadaan sekitar. Bahwa setelah selesai memesan 3 minuman tersebut, terdakwa Jessica berjalan menuju ke tempat kasir di depan pintu masuk, sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam restoran Olivier, langsung membayar minuman atau close bill secara tunai ke tempat kasir di depan pintu masuk, didampingi oleh saksi Marlon dan dilayani oleh petugas kasir bernama saksi Jukia. Es kopi Vietnam Mirna kemudian diantarkan ke meja 54 sebagaimana telah dipesan Jessica. Bahwa setelah pesanan minuman VIC dipesan oleh terdakwa, bersamaan pula terdakwa membayar pesanan di kasir. Saksi Rangga selaku barista langsung membuat atau meracik VIC pesanan terdakwa dan menaruhnya di meja kurindok, tempat pengambilan minuman. Pegawai Olivier Agus kemudian menyajikan minuman es kopi Vietnam di depan Jessica, dan Jessica katakan aroma kopinya strong. Lalu menyerahkannya kepada saksi Agus Triono selaku runner atau penyaji untuk diantar ke meja 54 di mana terdakwa Jessica duduk. Bahwa dalam proses penyajian VIC yang dilakukan oleh saksi Agus Triono dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54 tepat di depan terdakwa yang sedang duduk di ujung sofa bagian kiri. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agus Triono meletakkan tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus Triono menyuruh air panas menggunakan teko jug stainless ke dalam cangkir Hario F60 sehingga cairan kopi yang ada di dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong. Sedotan sudah berada di dalam gelas es kopi Vietnam Mirna. Jessica menyusun 3 paper bag untuk menutupi minuman es kopi Vietnam yang dipesan untuk Mirna. Bahwa setelah selesai menyajikan VIC, saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler.
Tidak lama kemudian saksi Marlon Alex Napitupulu selaku server mengantarkan 2 minuman koktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54, dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan melihat ada 3 buah paper bag berada di atas meja tengah. Bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dari dedaunan. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa menyusun 3 buah paper bag di depan minuman VIC yang sudah bergeser ke posisi ke tengah meja nomor 54 sekitar pukul 16.33 WIB, di mana Jessica berpotensi sebagai orang yang memasukkan sianida ke kopi Mirna, karena dia orang yang paling lama menguasai kopi tersebut. Bahwa yang mempunyai potensi memasukkan racun sianida ke dalam kopi Mirna adalah terdakwa Jessica, karena selain terdakwa yang lebih lama menguasai kopi di atas meja nomor 54 tersebut, dan tidak ada orang lain duduk bersama terdakwa, juga pihak restoran Oliver sebagai penjual jasa bisnis tidak pernah mempunyai target untuk melukai bahkan mematikan para konsumen yang berkunjung ke restoran Oliver. Bahwa kemudian meja 54 yang ditempati oleh terdakwa dihampiri oleh saksi Sari yang menanyakan pendapat terdakwa tentang minuman koktail yang diminumnya, dan juga dihampiri oleh saksi Ahmar untuk mengambil gelas koktail yang sudah habis diminum oleh terdakwa. Terdakwa duduk di ujung sofa dan melihat kopi yang diperuntukkan untuk Mirna masih utuh, namun sedotan sudah ada di dalam gelas VIC tersebut.